Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikral Hadi Pratama, NIM 2414050001. Saya dari kelas 3 TBIA Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan membuat video hadis tarbawi tentang hadis yang pertama dan mencoba untuk menjelaskannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bani Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asibin ratbin fashaqqahu bithnaini thumma gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan qala la'allahuma ay yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menerjemahkan hadisnya. Yang pertama yaitu hadis Bani Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena kedua orang tua beliau masuk Islam. Makanya kita membacanya itu radhiyallahu anhuma. Sedangkan untuk sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, orang tuanya tidak masuk Islam keduanya, makanya hanya radhiyallahu anhu. Baik, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati ala qabraini, dua kuburan. Faqala amma, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani. Sesungguhnya kedua orang yang berada dalam kuburan tersebut sedang diazab. Mereka tidak diazab karena dosa-dosa yang besar. Fi kabir, tapi hanya dosa-dosa kecil. Amma ahaduhuma fakana yamshi. Adapun di antara keduanya, yang salah satunya dia hanya sengaja berjalan ke sana kemari bin namimah, menyebar fitnah. Wa ammal akharu, dan yang lainnya fakana la yastatiru. Mereka tidak menjaga diri mereka, baulihi, buang air kecil pada dirinya. Fada'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bi'asibin rotbim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pelepah kurma yang masih basah. Fasyaqqahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bithnaini, pelepah kurma tersebut menjadi dua bagian. Summa gharasa ala hadza wahidan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan salah satunya kepada salah satu kuburan. Wa ala hadza wahidan, dan yang salah satunya lagi kepada salah satu kuburan lainnya. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la'allahu, semoga dimudahkan atau dihentikan, an yukhaffafu, dan meringankan azab orang-orang yang ada dalam kuburan tersebut, anhuma, keduanya, malam yaibasa, selagi kedua pelepah kurma itu masih basah. Baik, mungkin itu arti hadisnya. Di sini saya akan menjelaskan asbabul wuruk atau sebab-sebab turunnya hadis ini. Hadis ini turun ketika Nabi dan sahabat Rasulullah SAW dan sahabat lewat di Madinah, di suatu perkampungan, di suatu tempat di baki atau kebun. Lalu ketika memasuki kebun tersebut, Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya
sampai di tempat kuburan yang terpencil. Lalu Rasulullah SAW berjalan melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan bahwa orang yang berada di dalam dua kuburan ini sedang diazab. Mereka tidak diazab karena perbuatan dosa yang besar, tetapi karena perbuatan dosa yang kecil. Yang salah satunya yaitu berjalan ke sana kemari untuk menyebarkan fitnah. Dan sedangkan yang salah satunya itu diazab karena tidak menjaga kesucian dirinya, terutama ketika dia setelah selesai berbuang air kecil, dia tidak membasuh atau menyucikan dirinya setelah buang air kecil. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada sahabat untuk mengambilkan pelepah kurma yang masih basah. Lalu Rasulullah SAW membelah kelepah kurma tersebut menjadi dua. Yang bagian yang pertama ditancapkan kepada kuburan yang pertama, dan yang satu lagi ditancapkan ke kuburan lainnya. Lalu Rasulullah SAW dan sahabat berdoa agar selama pelepah kurma yang menancap itu masih basah, maka kedua orang yang sedang disiksa atau diazab di dalam kubur tersebut mendapatkan keringanan azabnya, diringankan azabnya sampai dua pelepah kurma tersebut kering. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin konsep pendidikan yang ada pada hadis ini. Yang pertama yaitu pendidikan toharoh atau bersuci, yaitu agar kita sebagai umat muslim selalu bersuci setelah melakukan apapun, terutama setelah buang air kecil maupun buang air besar. Karena kita harus tetap menjaga kesucian diri. Yang kedua yaitu pendidikan lisan atau lidah, agar kita sebagai umat muslim menjaga lisan kita dan tidak menyebarkan fitnah, agar kita tidak diazab nantinya. Yang ketiga itu ada pendidikan spiritual atau ibadah, yang mana kita harus memperkuat ibadah kita sebagai umat muslim, seperti yang kewajiban kita yaitu sholat, puasa, dan lain-lainnya. Lalu kita juga menambahkan kepada ibadah-ibadah yang sunnah, yaitu pertama bersedekah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya macamnya. Yang terakhir yaitu pendidikan akhlak pengajar atau kasih sayang, di mana pada hadis ini Rasulullah SAW menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada umatnya dengan memberikan selama pelepah kurma yang masih basah tersebut, kedua orang yang berada di dalam kuburan mendapatkan keringanan akan azabnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.